Ya, dan masih mengenai asuransi, Safira, kali ini ada kaitannya dengan kisah kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 lalu yang menjerat Jessica Wongso. Dan hal ini ternyata kembali menjadi perhatian publik ya pemirsa, dan ini juga kita lihat sekarang ada dalam deret hot news di pekan ini ya, terutama di hari ini. Iya pemirsa, usai munculnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso di Netflix, memang pada 2016 silam isu asuransi jiwa Mira ini sempat mencuat ke publik ya. Seperti diberitakan pada 2016, pengacara Jessica lainnya yakni Yudi Sukinto Wibowo pernah menyebut Mirna memiliki uang asuransi jiwa senilai 5 juta US dollar di luar negeri. Alhasil muncul kecurigaan bahwa ada yang sengaja menjebak Jessica menjadi tersangka agar bisa mencairkan dana asuransi jiwa milik Mirna. Ayah Mirna, Darmawan Salihin, memang tidak menampik Mirna memang memiliki asuransi. Namun ia tidak merinci jenis asuransi yang dimiliki Mirna. Darmawan menyebutkan bahwa besaran uang asuransi tersebut adalah 10 juta rupiah. Darmawan pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yudi adalah bohong. Kepolisian sendiri pada saat itu mengatakan bahwa Mirna tidak memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan hingga 5 juta US dollar. Ya, dan kini kita ke hot news selanjutnya. Kita lihat ada Anies yang disemprot Jokowi dan juga Ganjar. Ya pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan lagi-lagi menyinggung pemerintah Presiden Joko Widodo. Kali ini Anies menyinggung mengenai proyek strategis nasional yang menjadi titipan pihak-pihak tertentu. Anies mengatakan PSN harusnya sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Untuk itu, apabila dirinya terpilih menjadi presiden, Anies akan memperbaiki hal ini dan Anies juga mengemukakan ketika ada titipan kanan kiri, konsekuensinya akan dirasakan sendiri oleh masyarakat. Hal ini menurut Anies perlu kembali diluruskan sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan di awal. Ucapan Anies soal PSN titipan kanan kiri pun langsung ditanggapi baca pres Ganjar Pranowo. Ganjar meminta Anies membuka hal ini tapi pakai data. Ganjar menegaskan Anies asal ngomong dan ini sangat berbahaya karena masyarakat bisa multitafsir. Ganjar pun meminta Anies terbuka saja untuk membongkar apakah PSN benar-benar titipan kanan kiri asal punya data dan juga bukti yang kuat. Bukan hanya Ganjar, Presiden Joko Widodo juga merespons pernyataan Anies. Jokowi bahkan menantang balik Anies terkait PSN mana yang menjadi titipan kanan kiri dan proyek titipan siapa. Dan kini kita ke hot news selanjutnya, kita lihat ada asing soroti kereta cepat RI. Pemirsa, sejumlah media ternama dunia kini tengah menyoroti kereta cepat di Indonesia, tidak hanya dari Asia tetapi juga dari Amerika. Salah satunya adalah CNN International. Pada artikelnya yang terbit di minggu kemarin, media yang berbasis di Atlanta, Amerika Serikat itu membuat judul With China's Help, Indonesia is launching Southeast Asia First Bullet Train, atau dengan bantuan China, Indonesia meluncurkan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. CNN juga menambahkan setelah serangkaian penundaan dan kemunduran kereta cepat diresmikan sebagai bagian dari inisiatif infrastruktur Belt and Road China, dan sebagian besar didanai oleh perusahaan milik negara China dengan proyek senilai 7,3 miliar US dollar. Tidak hanya itu, kereta menggunakan listrik tanpa emisi karbon langsung dan melaju dengan kecepatan sekitar 217 mil per jam. Posisi Indonesia yang selama ini memang secara aktif dan terbuka menarik investasi China juga dipaparkan. Bukan hanya kereta cepat saja, tapi sejumlah proyek baru ke depan juga akan dibuat. Ya, setelah kita membahas mengenai asing yang soroti kereta cepat RI, sekarang kita ke berita selanjutnya yang hot juga, yang mana Rusia ngamuk ancam Inggris dan juga Jerman. Ya pemirsa, Rusia memberi ancaman ke Inggris, hal ini terkait aktivitas pelatihan militer yang dilakukan tentaranya di Ukraina. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia mengatakan bahwa setiap tentara Inggris akan menjadi sasaran sah bagi pasukan Rusia. Ia pun mengatakan tentara Inggris akan dihancurkan dengan kejam. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan akan mengerahkan instruktur militer ke Ukraina selain melatih angkatan bersenjata Ukraina di Inggris atau negara-negara barat lainnya. Sebenarnya Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengoreksi ucapannya. Menurutnya tidak ada rencana segera untuk mengerahkan instruktur militer ke Ukraina, namun hal ini kadung membuat sekutu Presiden Vladimir Putin murka.
Di kesempatan yang sama, Medvedev pun juga memperingatkan ke pabrik Jerman. Berlin disebut tengah memproduksi pabrik-pabrik yang memproduksi rudal Taurus untuk dipasok ke Kiev.